Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6, 1945 by the US. This result is the response of this true. Mata, bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan oleh PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera diselenggarakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio, Jepang telah menyerah oleh sekutu. Jadi kita harus segera memproklamasikan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan, karena menurut Bung Karno, yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan Indonesia. Maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio TV London di Bandung. Maka dari itu kami golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakannya dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita bisa, Bung. Kita harus merebut kekuasaan kita. Malam ini juga kita harus bubarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak mau melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka besok akan ada pertumpahan darah besar-besaran di Indonesia. Ini batang leherku. Seretlah aku dan potong batang leherku di sana. Kamu tidak usah menunggu sehari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika janji Jepang hanya omong kosong belaka? Harus berapa lama kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah kalah, kita harus menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak percaya, Bung. Kami harus bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan cara kita sendiri. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas Jepang, maka kita bisa dijajah lagi. Tenang dulu, kita harus melepaskan mereka berdua dulu.
Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik, tapi kami yakin kami bisa, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi apakah bisa? Apa kita akan melakukan semua ini? Tentu bisa, Bung, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baik, kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang di sini dan menyaksikan proklamasi. Selama beratus-ratus tahun bangsa kita berujung untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita membangun kemerdekaan dan cita-cita. Sekarang kami ingin membaca proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih sudah menonton video kami. Di akhir video ada jedak jeduk loh.